Hai semuanya, jumpa lagi di channel Energy Design. Di video gua kali ini gua akan kembali melanjutkan ya pembahasan kita mengenai apartemen yang pernah gua desain ya, proyek apartemen yang pernah gua desain di daerah Jakarta Utara. Nanti gua akan sematkan ya di video ini untuk video yang sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya kalian belum menonton seri yang pertama, kalau bisa kalian tonton dulu yang pertama, baru kalian ikutin yang ini ya. Karena yang pertama itu gua membahas mengenai konsepnya. Sekarang kita akan membahas mengenai harganya. Oke, langsung aja kita akan lihat seperti apa kemarin ruangannya ya. Nah, ini kita bisa lihat di komputer ya. Di sini ada AC. AC ini ada satu aja untuk memberikan itu ya cuaca memberikan angin dinginnya itu untuk dua ruangan. Jadi satu AC dibagi untuk dua ruangan, yaitu ruang tidur utama dan ruang tidur tamu. Kemudian kita bisa lihat di gambar juga ini adalah area kitchen set yang terhubung langsung dengan area meja makan dan ruang keluarga. Ini dia ya, ini ruang makannya dan ruang keluarganya. Kemudian ini kamar mandinya. Ini kita bisa lihat ya di view yang berikutnya. Kemudian ini adalah backdrop TV-nya. Nah, kemudian ini kamar tidur utama. Seperti ini. Ini lemari yang ada pada kamar tidur utama. Kemudian kita lanjut. Nah, ini masih kamar tidur utama ya. Dari view yang berbeda. Dan kemudian inilah kamar tidur tamunya. Ukuran ranjangnya untuk kamar tidur utama yang ini ya, itu 160 dikali 200. Jadi lebarnya 160. Kemudian panjang ke bawahnya itu 2 meter ya. Dan kita bisa lihat juga ini kamar tidur untuk tamu. Itu lebarnya 120 dan panjangnya itu kalau nggak salah 200 jadi 120 kali 200. Oke, ini dia keadaan ini ya, lemari untuk kamar tidur tamunya seperti ini, agak berantakan ya. Oke, nah ini masih tadi ya kitchennya, kemudian juga area ruang makan dan ruang keluarga. Ada 2 sofa ya di sini ya di ruang keluarganya. Kemudian ini ada dinding yang digunakan untuk menaruh sepatu sendal ya, dan terbuka jadi kurang rapi ya kelihatannya. Oke, jadi seperti ini aja untuk penampakan ya dari ruangan dari apartemen ini ya sebelum gua desain. Kemudian kita akan lihat hasil desainnya. Nah, ini hasil desain yang pertama, ini adalah untuk kamar tidur utama. Kita bisa lihat hasil desain dan rendernya ya. Nah, ini kamar mandinya. Kita lihat ya terjadi banyak perubahan di sini. Dan ini juga kita bisa lihat juga adalah kamar tidurnya untuk yang utama ya. Ini kamar tidur tamu, ukuran tidak berubah, hanya mengganti ranjangnya aja sama ada permainan aksesoris ya. Di atas kepala ranjang itu ada rak susun 2 unit ya. Nah, ini dia kita bisa lihat ada perubahan ya untuk area kitchen setnya, area meja makan dan area ruang keluarga. Nah, ini kitchen setnya gua bikin lebih lebar lagi, lebih panjang lagi ya, karena di sini gua membungkus untuk bagian dispenser dan bagian kulkasnya, jadi gua bungkus ya. Kalau sebelumnya kan terbuka dan kelihatannya sangat-sangat tidak rapi. Dan warnanya pun gua ganti menjadi warna grey campur dengan warna kayu ya, tapi kayunya juga agak-agak grey ya. Jadi nggak terlalu berbeda warna kayu dan warna greynya, nggak terlalu jomplang lah ya. Nah, ini dia, ini yang tadi area dinding kosong itu ya. Kita bisa lihat yang dinding kosong ini. Kita lihat lagi di area dinding kosong yang ada rak sepatu terbuka itu. Nah, ini. Jadi dindingnya ini gua mainkan di sini ada nih, ada seperti cermin ya, cermin dibingkai seperti ini dan ada meja nakas di sini. Ini meja ini kalau dibuka tempat rak sepatu.
Jadi fungsinya juga ada, nggak sekedar meja. Jadi rak sepatu yang tadi di luar itu lebih rapi bila kita masukkan ke dalam lemari nakas ini. Dan cermin di sini fungsinya itu untuk memberi kesan luas atau lebar pada ruangan. Oke, jadi seperti itu ya penjelasan singkat gua mengenai ruangan sebelum dan sesudah didesain. Sekarang kita masuk ke intinya, yaitu mengenai harganya. Di sini, nah ini dia ya, ini file SketchUp-nya ya. Nah ini udah gua buka. Yang segitiga kayak topi ini nih lampu ya, ini notasi lampu. Kita hide aja ya supaya nggak ada pertanyaan. Takutnya kalian nanya itu apaan tuh yang kayak segitiga. Ini bukan apa-apa, ini lampu. Nanti kalau di render dia ada cahaya lampunya ya. Kita hide aja supaya lebih rapi juga untuk penjelasannya. Nah ini bagian ini ada ini ya, apa namanya, plafon ya. Kita hide juga plafonnya. Ya, kita hide plafonnya. Kemudian kita bisa lihat pada denah ini, di sini untuk lemari ini ya, lemari apa namanya nih, lemari di bawah kulkas, di atas kulkas. Maaf gua loading tadi, agak lama mikirnya karena gua mikir ini lemari apa ya, lemari di atas kulkas. Lemari gantung gitu ya. Nah ini ada penambahan ya, karena sebelumnya tidak ada lemari seperti ini. Ini juga AC-nya kita sembunyikan ya. Ini juga ada tulangan beton di atasnya. Untuk baloknya kita tutup juga. Nah jadi seperti ini. Oke, kita akan mulai menghitung untuk bagian kitchen setnya. Untuk kitchen setnya kita bisa lihat di sini. Ini untuk lebarnya 133,8. Kalau untuk dikenapi jadi 134. 134 atau 1 meter 34, ya 1 meter 34 ya, 1,34 ya. 1334 cm atau 1,34 meter ya. Nah itu untuk panjangnya. Kemudian kita lihat tingginya. Tingginya itu 90 cm sudah dengan ininya ya, granitnya ya. Nah jadi untuk harga kitchen di bagian bawah ini itu kita kalikan meter lari, karena untuk tingginya ini belum menyentuh 1 meter, sehingga yang dihitung itu hanya yang meter lari aja. Untuk lebarnya gimana nih? Kalau untuk lebarnya ini itu tidak usah dihitung. Lebarnya ini 46 cm ya. Nah, sebenarnya standarnya 60 cm untuk kitchen set, tapi karena ruangannya kecil jadi cuma 46 cm. Sehingga harus hati-hati dalam memilih kompor dan wastafel, karena kalau kecil gitu kompornya takutnya nanti ada masalah ya, karena terlalu kecil. Jadi harus dipaskan dengan ukuran lebarnya. Tetapi bagian sini ternyata lebih luas kok ya, kita lihat ya bagian sini itu. Nah bagian di sini bener ya standar 60, karena dia ada ini, ada masuk seperti gini ya. Nih, ada L masuk gini, sehingga di desainnya ini bagian sini lebar, lebih lebar daripada bagian sini. Kalau untuk lebar 60 ini untuk ini wastafel atau sinknya ini ya, itu aman sih, hampir semua standarnya ngikutin lebar 60. Tapi kalau untuk yang di sini tadi 46 cm, nah itu kadang-kadang kadang-kadang kompornya harus ngikutin lebar. Jadi jangan sampai lebarnya lepas ya, atau nggak sesuai dengan meja kitchen yang ada di lokasi. Oke, kita hapus karena nggak dihitung, jadi ya gua hapus aja. Jadi yang dihitung adalah 133,8 atau 134 cm atau 1,34 meter dikalikan dengan harga per meternya. Untuk harga per meter ini
Gua nggak berani ya nembak harga sekian-sekian karena masing-masing tukang dan masing-masing interior desain itu memiliki harga yang berbeda. Itu tergantung dari kualitas yang dibeli bahannya ya. Tapi untuk kali ini gua akan masukkan di angka 2 juta ya, angka standar. Itu angka yang sudah sering lah ya para tukang atau para interior desain gunakan untuk menghitung ya. Tapi ya di atas 2 juta juga banyak banget. Kayak gua terus terang aja, gua kalau misalnya bikin lemari atau bikin seperti ini ya, kitchen set seperti ini, gua nggak pernah 2 juta, gua selalu di atas 2, bisa 2,2, bisa 2,4. Tapi kalau 28 sampai 3 juta nggak pernah, gua di bawah 2 juta terus. Jadi nggak pernah mahal-mahal. Tapi di sini untuk video ini kita ambil di harga standar yang sering digunakan tukang itu di angka 2 juta per meter. Oke ya, jadi 134 dikali 2 juta per meter. Nanti kita akan lihat ya jumlah total semuanya. Tetapi untuk per itemnya ini gua akan sertakan di ini ya, di mana di setiap yang kita bahas akan gua kasih untuk keterangan harga dan meterannya ya. Nanti untuk totalnya kita akan lihat di akhir video. Oke, jadi 134 cm ya, atau 1,34 dikali 2 meter itu berapa, nanti sama dengan berapa. Oke, nanti gua akan tampilkan ya pada video ini. Kemudian yang ini bagian atas ini kita ukur 2. Kenapa 2? Karena memiliki ketinggian yang berbeda. Ini ketinggiannya kita bisa lihat ya, ini dari bawah ke atas itu 281. Nah, 281 ini sementara gua ini dulu ya, gua sembunyikan dulu ya. Gua sembunyikan dulu supaya kalian nggak bingung lihat apa yang gua jelaskan, dan angkanya nggak, supaya jelas ya, jadi nggak ketutup ya angkanya ya. Oke, sementara yang ini yang di sebelah kanan itu kita bisa lihat itu tuh 72 aja ya tingginya ya. Maaf, bukan yang ini, karena ini ada kukur-kut ya, jadi kita ambil yang di sini aja. Kita ambil yang paling tingginya aja ya, ini dia. Nah, jadi 82. Jadi ingat seperti tadi rumus yang di bawah, bila kurang dari 1 meter itu yang dikalikan adalah angka yang paling tinggi. Jadi larinya adalah hitungan meter lari gitu. Nah, jadi sama ini harganya ini dengan yang di bawah. Karena 134 cm ya, atau 1,34 meter dikali 2 juta per meter. Oke ya. Kemudian untuk yang ini beda nih harganya. Kita bisa lihat dia memiliki ketinggian di atas 1 meter, 281,7. Dan untuk ini ya, panjangnya itu 113,6. Jadi 2,82 ini gua genapin ya. Jadi 281 yang 7-nya gua genapin, jadi 282 ya. 282 cm atau 2,82 ya meter dikali 2 juta per meter. Maaf. Sorry. Ini belum dikalikan 2 jutanya. Kita masih kalikan meterannya dulu. Maaf. Tadi gua ngomongnya sempat mikir, bener nggak ya kita langsung kalikan 2 meter, kita kalikan 2 juta. Enggak, maaf. Kita belum kalikan 2 juta, kita masih kalikan dulu. Karena ini harga perkan. Maaf ya, ini bukan harga meter lari. Jadi ada 2 hitungan perkan dan meter lari. Kalau perkan itu dia hitungnya itu tinggi dikali itu ya, kali panjang ya, tinggi kali panjang ya. Jadi tingginya 2,82 dikali panjangnya ini 1 kali 1,13 atau 14 lah ya, 1,14. Jadi 1,14 dikali 2,82 ya. Itu sama dengan berapa meterannya?
kemudian dikalikan 2 juta per meter. Itu rumusnya ya. Jadi untuk mebel yang memiliki ketinggian di atas 1 meter, kita kalikan per kan, yaitu tinggi kali panjang. Oke ya. Jadi yang ini, angka ini dikali angka ini, sama dengan berapa dapatnya angkanya setelah dikalikan dengan 2 juta per meter. Jadi beda kan hitungannya yang ini dengan yang ini ya. Yang ini karena kurang dari 1 meter tingginya, kita hitung langsung meter lari. Demikian juga di bawah ya, tingginya tadi cuma 90 cm, kita kalikan langsung meter lari. Oke, ini maaf nih videonya agak panjang ya, soalnya gua harus menjelaskan secara detail buat kalian supaya kalian tahu cara ngitung mebel. Siapa tahu kalian mau pesan mebel ke tukang gitu kan, atau mungkin kalian punya usaha interior yang baru memulai ya, usaha interior atau usaha bikin mebel gitu, bingung cara ngitungnya seperti apa ya. Nah, di sini gua jelaskan. Tapi sekali lagi ini perhitungan secara umum ya. Kadang-kadang ada juga tukang yang ngalikan juga nih lebar ke belakangnya sini nih. Ini ya. Dihitung juga sama mereka. Gue juga bingung, padahal kalau dihitung ini hasil meternya jadi kecil. Kalau kalian nggak bayar, coba aja kalian hitungkan. Jadi kalian hitung nih ya, panjang, nah, panjang ya, panjang dikali tinggi, kalikan lebar lagi belakangnya. Pasti ukuran meternya jadi kecil. Makanya tukang nggak mau dihitung untuk lebarnya. Gua pun nggak mau ya, karena jadinya kecil angkanya. Oke, kita akan lanjut ke bagian yang dihitung selanjutnya, yaitu kita akan menuju ke sebelah kiri sini ya. Sebelah kiri ini adalah meja makan tadi ya. Kita keluarkan dulu meja makannya. Kita keluarkan meja makannya. Nah, ini dia. Untuk meja makan ini, itu gua nggak bikin, jadi gua beli. Meja makan ini dihargai sekitar kurang lebih kemarin 3.500.000. Kemudian untuk kursinya ini satunya itu 1,5, jadi 3 juta. Jadi ini 6.500.000. Kemudian kalau dispenser, sink, kompor seperti ini, nah itu nggak usah gua hitung ya, karena ini nanti kepanjangan kita bikin. Jadi yang kita hitung yang umum-umum aja ya, seperti ini ya, bolehlah dihitung ya untuk meja makannya. Kemudian ini sofanya kemarin gua beli itu, untuk sofa ini kurang lebih 8 juta untuk 2 orang ya, 2 orang. Memang agak mahal karena kualitasnya bagus ya. Dan ini ada aksesoris di sini, ada cermin. Ini harganya 1.500.000. Kemudian yang ini kita bisa lihat backdrop untuk TV. Nah, ini ada yang sedikit mau gua jelaskan lagi ke kalian. Nah, untuk backdrop TV ini yang kita ukur tuh 2 ya. 2 apa nih? Ntar ya gua, aduh sorry nih, ini error nih SketchUp-nya. Yang gua ukur di sini 2. Yang pertama adalah untuk bagian pelapis dinding belakang. Nah, jadi dinding belakang ini dihitung karena dia terpisah ya. Jadi kalau dikupas ini ya, dibongkar, ini ini terdiri dari tiga itu ya, 3 bentuk yang saling menyatu. Jadi yang belakang ini ada backdropnya, kemudian di sini ada lemarinya, dan yang di sini ada lemari kecil ya, nakasnya ya di bawah sini, dan disusun menjadi 3 ya, 3 bentuk membentuk sebuah backdrop TV. Jadi susunan dari 3 bentuk tadi membentuk backdrop TV. Kita ukur dulu untuk bagian backdrop belakangnya ya. Backdrop belakangnya ini 2,47 atau 247 ya. Kita bulatkan menjadi 2,48 ya. Enggak sih, ini masih 3 ya belakangnya ya. Jadi ini belum kita bisa genapkan, karena kalau di atas 3
267 kita genapkan jadi 248, tapi karena ini masih 3 belakang komanya, kita hitungnya hanya 247, 3-nya nggak usah dihitung ya. Kemudian yang ini untuk panjangnya itu 171,9. Nah, ini dibulatkan menjadi 172 atau 1,72 meter ya. Nah, kita kalikan ini karena untuk tinggi dan panjangnya di atas 1 meter. Jadi kita kalikan aja 2,47 dikali 1,72 dikalikan, kalau untuk backdrop biasanya gua setengah harga, bisa 800.000, bisa 1 juta per meternya. Kita jadikan di sini sejuta lah ya, setengah dari 2 juta tadi ya. Jadi dikalikan dikalikan 1 juta per meternya. Jadi sama dengan berapa? Nah, itulah dia untuk harga backdrop belakang sini. Kemudian untuk lemari-lemarinya kita bisa lihat di sini. Ini sama ya, 171,9 atau 172 ya. 172 cm dikali tingginya itu, kita bisa lihat tingginya ini 135. Jadi 135 atau 1,35 meter dikali 1,72 meter dikalikan 2 juta per meter. Karena ini lemari, ada pintu-pintunya, ada rak-raknya, sehingga harganya pun harga lemari ya, harga lemari yang 2 juta per meternya ya. Jadi kalau misalnya di belakang backdropnya dikasih harga lemari 2 juta per meter juga ya rugi yang punya ya, kasihan nanti. Karena nggak semahal bikin lemari ya untuk backdrop belakang ini ya. Mungkin yang mahal untuk backdrop ini bikin rangkanya, rangka belakangnya kan butuh juga banyak bahan nih di belakang ini nih. Ada juga cermin kan untuk aksesoris bagian depannya kan. Ada juga ini nih garis-garis seperti ini nih, kisi-kisi seperti ini. Nah, itu kan butuh bahan juga untuk beli ya. Jadi kenapa sih dihitung juga belakangnya ya? Karena belakangnya juga banyak juga memakai bahan. Karena kalau bahan di belakangnya ini nggak kuat ya bisa ambruk nih ya untuk strukturnya ya. Kemudian kita coba yang di sini. Nah, kalau yang ini pasti dia apa? Ya benar, ini pasti meter lari dikarenakan ya gini. Dikarenakan dia tingginya tidak sampai 1 meter, sehingga yang dikalikan hanya yang 171 ini aja ya. Jadi 1,72 meter dikali langsung 2 juta per meternya ya. Karena ini masih ada pintu-pintunya, jadi ini harga lemari juga. Jadi per meternya di angka 2 juta. Oke. Kemudian untuk melapisi pintu ini kan dilapisin ya. Kemarin kan kalau kalian lihat di pintu yang lama itu warnanya coklat tua. Ini diganti agak muda, agak grey gitu ya. Nah, ini ada 1, 2, 3 pintu ini. Kemarin gua hitung itu satu pintu dengan kusen ini itu 2 juta kurang lebihnya untuk pelapisnya ya. Nanti dikalikan 3 aja jadi 6 juta. Kemudian yang ini lemari nakas, hitungannya pun sepertinya apa yuk kira-kira kalau lihat dari bentuknya. Iya benar, kalau ini perkan. Kenapa perkan? Karena kemungkinan ini tingginya di atas 1 meter. Kita coba lihat ya. Oh enggak, maaf. Ternyata meter lari. Gua kira tingginya 1,2 ya. Gua lupa kemarin bikinnya berapa kemarin tingginya. Ternyata cuma 80 cm. Sehingga yang dihitung hanya panjangnya aja ya. Jadi 1,3 meter dikali 2 juta per meter. Kenapa 2 juta? Karena apa? Iya, karena dia memiliki pintu dan hitungannya adalah hitungan lemari. Kemudian untuk backdrop belakang ini, di 130 ya untuk panjangnya. Kemudian tingginya kita bisa lihat, tingginya pasti ini di atas 1 meter lah ya. Nih, 210 ya. Nah, sehingga ini hitungannya hitungan perkan. Jadi 210 dikali 130 atau 1,3 meter dikali 2,1 meter. Kemudian berapa angkanya sama dengan berapa dapatnya ya, dapat hitungan angkanya dikalikan dengan 1 juta per meter karena ini harga backdrop ya. Itu ini lebih tipis daripada yang ini kan tebal, wajar lah di angka sejuta. Ini kok masih sejuta sih angkanya? Ya ini masalahnya cermin bos. Cermin itu mahal ya, cermin mahal. Jadi kita kasih harga ya
sama juga harga yang backdrop tebal ini ya. Gitu. Kemudian kita ke kamar tidur. Kamar tidur ini untuk ranjang ini gua beli jadi gua nggak bikin ya. Ranjang ini gua beli jadi itu di angka 12 juta dengan kasurnya ya. Kemudian juga di sini kita bisa lihat ini yang kisi-kisi ini. Nah ini kalau seperti ini itu biasanya kalau bentuknya seperti ini bingung ya, ukurannya terlalu ribet ya. Nah itu biasanya tembak harga langsung tukangnya. Nah di sini gua kasih harga 1,5 juta ke kliennya untuk bikin seperti ini ya, backdrop ini dan ada lampunya di sini ya, 1,5 juta. Dan untuk ini sih ada ini sedikit. Nah kemudian kalau ini tinggal nego-negoan aja sih sama interior desainnya sama tukangnya ya, seberapa buatnya yang kayak gini ya gitu. Kecuali kita bikin ranjangnya. Kalau ranjang kita bikin ya otomatis kena harga ranjang plus backdrop belakang ini ya. Tapi karena kita ranjangnya kita beli jadi ya, backdropnya jadinya ya udah langsung tembak harga aja ya, tinggal nego aja. Tapi kalaupun mereka mau hitung pakai angka ya itu hak mereka ya. Kalau gua nggak gua hitung pakai angka karena kecil aja ini segini doang gitu kan. Tapi kadang-kadang kan tetap dihitung pakai angka meterannya kan. Karena ya untuk pelanggan atau untuk klien nggak usah kita terlalu itulah ya, mahal ya, kurang lebih gitu ya, nggak usah lah. Nah kita akan lari ke lemari pakaiannya. Nah ini dia. Untuk lemari pakaiannya kita bisa lihat angkanya itu untuk lemari pakaian itu panjangnya 281,7, kita genapkan jadi 282 ya, 282 cm atau 2,82 meter. Kemudian lebarnya bukan lebarnya, panjangnya ini, tingginya tadi 2,82 meter ya, kemudian panjangnya ini 1,58 meter ya. Jadi 2,82 meter dikali 1,58 meter dikali 2 juta per meter, karena ini lemari otomatis harganya harga 2 juta ya per meternya ya. Nah ketemulah angka, itulah harganya. Kemudian kita bisa lihat di sini. Nah kalau yang ini gua langsung juga borongan untuk cermin, ini cermin ya, dan meja kecil seperti ini gua borongan sama sama ownernya itu langsung di angka 2,5 juta. 3 juta karena cerminnya mahal kemarin gue beli. Ini ya, cerminnya lebar ya, 3 juta ya. Dan ada ini nih ya, kecil ya, meja kecil seperti ini untuk berias, untuk kerja pun bisa ya, karena ini cukup kuat mejanya, tapi nggak terlalu lebar. Jadi ya kalau kerjanya mendadak ya mungkin bisa di sini, tapi kalau mau kerja yang lebih bagus, lebih konsentrasi ya di luar aja, di meja makan ini ya. Ini pun sama nih, ini 3 juta juga ya harganya ya. Nah, karena ukurannya sama ini untuk ruang tidur kedua ini ya, tamu ini ya. Nah jadi untuk tempat riasnya ini sama ukurannya dengan yang di ruang tidur utama. Untuk lemarinya pun sama ya, sama ini ya, untuk tinggi dan panjangnya itu sama, jadi harganya pun otomatis sama ini ya. Nah ini sama kan. Nah sama dia ya. Kemudian yang ini untuk lemari ya, untuk ranjang ya. Ranjang ini gua beli jadi. Kemarin ranjang ini gua beli di angka 4,5 juta ya, 5 juta kurang lebih 5 juta. Kemudian di sini ada rak susun. Rak susun ini juga langsung gua tembak harga ya. Ini harganya per biji ini 550.000, jadi 2, jadi 1.100.000 ya untuk rak seperti ini. Karena dia ada lampunya, ini ada lampunya ya.
di bawah sini. Dan juga dia lumayan kuat karena rangkanya dari besi holo ya. Ini kuat nih, dia punya apa namanya, raknya ya. Oke, kita ke kamar mandi. Kamar mandi ini sebenarnya tidak ada mebel ya. Jadi ini lebih ke kerjaan sipil atau kerjaan tukang bangunan. Yang coklat-coklat ini adalah kayu ya. Ini kayu. Jadi karena tidak ada mebel di sini, kita larinya ke harga bangunan, ke harga ruangan ini ya. Nah, untuk ruangan ini dindingnya dan lantainya ini itu gua kasih granit ya. Harga granit sama tenaga itu sekitar 550.000 per meternya. Kemudian cerminnya gua bikin di sini cermin ya, yang abu-abu ini cermin. Ini kemarin habis cermin lebar seperti itu sekitar 650.000. Dan rak seperti ini gua bikin itu kurang lebih kemarin di harga 950.000. Oke ya. Nah, kalau ini dia keramik ini keramik ya, warna kayu ya. Ini pun keramik. Jadi untuk kamar mandi ini totalnya ya, ganti keramik semua itu untuk ganti keramik kurang lebih habis di harga 15 juta. 15 juta, iya 15 juta. Bongkar pasang keramik ya, 15 juta ya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Oke, kita akan rincikan semua harganya ya. Nanti kita rinci, kita hitung semuanya dapatnya berapa. Dan inilah harganya ya untuk ruangan apartemen ini. Dan demikian ya, my brother, my sister, cara kita menghitung untuk kebutuhan mebel pada ruangan apartemen yang ukuran seperti ini ya. Sekali lagi, untuk harga meterannya itu bervariasi. Nggak semua orang di harga 2 juta per meter. Dan 2 juta per meter itu adalah patokan untuk harga lemari yang ada pintunya ya. Kalau bukan bentuknya lemari, itu biasanya harganya adalah harga backdrop ya, atau harga yang ya nggak 2 juta lah per meternya ya. Bisa setengah harga dari 2 juta, bahkan juga bisa di bawah 1 juta. Jadi tergantung dari interior design dan tukangnya. Oke, jadi demikian ya cara gua menghitungnya. Dan seperti itu aja video kita kali ini. Agak panjang ya, maaf ini agak panjang karena kita butuh menghitungnya pelan-pelan. Makanya gua kemarin nggak satukan video ini dengan video penjelasan mengenai konsepnya. Kalau gua satukan dengan konsepnya bisa sejaman kita ngobrol di sini ya, dan kalian nanti capek ya dengar gua ngomong sendiri gitu ya. Oke, bila kalian ada pertanyaan bisa taruh di kolom komentar. Bila kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan bila kalian membutuhkan ya, bisa kalian membutuhkan jasa interior design atau arsitek, kalian bisa menghubungi saya dengan menghubungi Instagram yang sudah ditaruh di deskripsi pada video ini. Jadi DM aja IG gua ya, dan IG gua memang gua private karena banyak orang-orang yang nggak jelas yang buka-buka IG gua ya. Kemarin juga pernah gua taruh di situ nomor kontak, dan yang hubungin hampir semuanya bukan menanyakan interior, tapi yang macam-macam ya. Orang-orang ya, ada yang minta sumbangan, ada yang dari bank dan lain sebagainya. Jadi ya udahlah, kalau kalian emang serius mau gua bantu, kalian DM aja, gua pasti balas karena gua ada admin ya. Nanti kita bisa ngobrol di sana, di IG ya, Instagram, dan kita bisa bertukar kontak telepon ya, atau nomor telepon untuk lebih itu lagi ya, maksudnya lebih serius lagi ya kita ya dalam mengerjakan proyeknya ya. Oke, demikian video gua kali ini. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Gua pamit dan salam energi desain. Bye bye.